Selamat siang adik-adik semua. Adik-adik, sebentar lagi sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah Jumat Agung Gereja Reform Injili Indonesia Buaran, kita akan melatih beberapa lagu dulu ya. Yang pertama, kita akan melatih lagu Tuhan Disalibkan. Kita akan nyanyikan dengan gerakan. Ikutin Kak Iling dan Kak Kevin ya. Oke? Bagus sekali adik-adik. Sekarang kita akan latihan lagu yang kedua. Ini juga dengan gerakan. Adik-adik, Kak Iling sama Kak Kevin mau undang adik-adik semuanya boleh berdiri. Karena gerakannya sedikit cukup heboh. Dan mohon adik-adik ikutin dengan baik, oke? Oke, sudah berdiri ya. Kita akan mulai, musiknya akan nyala dan lirik akan ditampilkan. Kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, percaya juga. Nah adik-adik, tadi mungkin tangan Kak Iling sama Kak Kevin gak kelihatan. Kalau percaya dan selamat tangannya seperti ini, oke? Seperti ini, bisa ya? Oke Kak Kevin, kita akan mulai ya ibadah kita. Ya. Adik-adik di rumah boleh siapkan hati dan pikirannya, oke? Selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kevin. Bisa dipanggil Kak Kevin. Dan ini teman Kak Kevin namanya Iling. Bisa dipanggil Kak Iling ya. Salam kenal semuanya. Adik-adik, Kak Kevin, Kak Iling sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena di hari yang spesial ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Dan nanti di hari Minggu kita akan merayakan Hari Paskah. Benar sekali adik-adik. Kak Iling tahu tidak hari apa ya hari Jumat Agung itu? Adik-adik di rumah ada yang tahu tidak Jumat Agung itu hari apa ya? Coba kita dengarkan dong. Oke, coba kita dengar. Tidak bisa terdengar karena kan kita sekarang pisah ruang ya. Tapi meskipun begitu adik-adik, kita semua sedang memuji Tuhan yang sama dan suara kita terdengar oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Kak Kevin dan adik-adik semua tahu tidak? Jumat Agung itu adalah hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, betul Kak Iling. Dan adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu biasanya hanya mengikuti ibadah Jumat Agung khusus untuk orang dewasa. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Karena ada loh sama sekali yang tidak mengikuti ibadah Jumat Agung. Wah, sedih sekali ya Kak Kevin kalau seperti itu. Ya. Padahal adik-adik, Jumat Agung adalah salah satu hari terpenting di dalam kehidupan iman orang Kristen. Karena apa? Yang tadi sudah kita kasih tahu ya. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus mati di kayu salib, taat kepada Allah Bapa, menebus, menyelamatkan kita manusia berdosa yang percaya kepadanya. Ya, betul sekali.
siapa ya manusia berdosa itu? Jawabannya adalah Kak Kevin, Kak Iling, adik-adik semua, papa mama kita, kakek nenek kita, kakak kita, adik kita. Kita semua adalah manusia berdosa. Alkitab katakan semua manusia berdosa. Wah, berarti kita sungguh-sungguh membutuhkan salib Kristus itu. Dan pada hari ini kita ada satu tema yang begitu bagus dan begitu indah untuk kita renungkan Kak Kevin. Kita kasih tahu adik-adik kita yuk. Ya. 1, 2, 3. Mengapa harus salib? Kenapa ya Kak Kevin harus salib? Iya, kenapa ya? Kalau gitu gimana kalau adik-adik kita sekarang duduk dengan tenang, siap-siap ibadah, karena kita akan dengar jawabannya di dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Kristanto Wicaksono. Nah adik-adik, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita harus menjaga sikap hati, sikap mata, sikap tangan, sikap seluruh tubuh, dan hidup kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Benar sekali. Maka dari itu ada beberapa peraturan yang akan kita katakan, tapi itu bukan tentang nanti kalau tidak taat dihukum, bukan. Tapi supaya kita tahu bahwa kita ibadah di hadapan Allah yang kudus, maka kita harus hormat hati dan pikiran kita. Oke. Yang pertama, mohon agar setiap adik-adik yang ikut melalui YouTube diberi ruang yang tenang maupun sendiri supaya adik-adik semua dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Apa ya artinya diberikan ruang yang tenang? Kita memohon sekali Bapak, Ibu, kakek nenek, kakak yang di rumah boleh ya memberikan waktu, ruang khusus untuk adik-adik kita tidak diganggu di dalam mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati adik-adik kita bertumbuh mencintai Tuhan. Yang kedua, mohon adik-adik dapat mempersiapkan Alkitab dan alat tulis, misalnya pensil dan buku untuk nanti mencatat khotbah. Dan yang ketiga, mohon adik-adik dapat bersikap dengan tenang dan sopan dan tidak bermain selama beribadah. Ya, dan yang keempat, dimohon untuk tidak makan ataupun minum ketika mengikuti ibadah hari ini. Dan yang terakhir, mohon adik-adik semua dapat memakai pakaian yang sopan. Ingat, tidak ada yang pakai baju tidur ya. Baik, dimohon untuk adik-adik dapat mematuhi peraturan yang sudah dibuat ya. Kita akan masuk ke dalam ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu GRII Buaran. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya, sudah berdiri semua ya. Mari kita memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kita bersama-sama nyanyikan pujian, memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ayo adik-adik, dengan sikap masih berdiri, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Karena ini kelas besar, Kak Kevin percaya kalian sudah mengerti sikap berdoa yang benar. Kita harus sopan dan hormat di hadapan Tuhan.
Ayo sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena hari ini Engkau masih boleh memberikan kami satu kesempatan di mana kami bisa mengikuti ibadah Jumat Agung untuk kelas besar. Tuhan, tolong pimpinlah kami, tolong sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, supaya ketika kami mengikuti ibadah ini, kami bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh tolong supaya ibadah Jumat Agung pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan ya Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini masih belum sadar betapa pentingnya Jumat Agung. Kiranya Engkau boleh menangkan hati mereka supaya suatu hari nanti mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami masih boleh berdoa dan berucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekali lagi kita harus selalu ingat bahwa Yesus mati di kayu salib taat kepada Bapa karena kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan disalibkan. Ingat kan adik-adik lagunya? Tadi kita sudah belajar sebelum ibadah ini. Semuanya boleh dengan gerakan, oke? Tuhan disalibkan karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu. Tuhan disalibkan karena kasih-Nya yang tebus jiwaku. Tuhan disalibkan karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu. Tuhan disalibkan karena kasih-Nya yang tebus dosaku. Nah, adik-adik, sekarang Kak Iling dan Kak Kevin mau ajak adik-adik semua boleh berdiri sekali lagi. Nah, adik-adik, Kak Kevin mau kasih tahu adik-adik hal yang penting sekali. Adik-adik, tadi sudah dibahas bahwa Jumat Agung adalah hari kematian Yesus Kristus. Benar, bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Allah. Ya, Yesus juga adalah manusia. Dia agung, Dia mulia, dia besar. Dia perkasa. Tapi bayangkan adik-adik, dia yang adalah raja di atas segala raja itu, mau loh berkenan untuk mengasihi kita manusia-manusia yang kecil, tidak berguna dan berdosa. Ya, bahkan adik-adik, Dia taat loh kepada Allah Bapa. Bahkan saking taatnya sampai mau mati di atas kayu salib. Benar, dia disalibkan, dipaku, ditusuk dengan tombak. Itu semua adalah tanda cintanya kepada kita. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Kita pujikan dengan penuh cinta dan bersemangat. Oke? Itu semua sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik sekarang silakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Adik-adik, dimohon untuk tolong dengar dan renungkan baik-baik ya. Benar, kita minta dengan hormat
Kak Christopher, Bu Rita, dan Kak Fidel boleh maju ke depan untuk memimpin kita di dalam pembacaan Alkitab. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Berbahagialah adik-adik yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Kristanto Wicaksono. Tentang apa tema kita? Apakah masih ingat? Masih? Kita coba yuk Kak Iling. Yaitu 1, 2, 3. Mengapa harus salib? Mengapa ya adik-adik? Yuk adik-adik kita dengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Kristanto Wicaksono tentang mengapa harus salib. Kita minta Tuhan yang boleh tolong kita untuk dapat membawa kita lebih dekat ke salib Kristus. Kita pujikan pujian, bawalah aku dekat ke salib. Kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan.
Halo anak-anak, hari ini adalah hari yang spesial buat kita sekalian. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu hari ini di hari Jumat kita bertemu bersama-sama. Mengapa hari ini adalah hari yang spesial? Seperti yang tertulis di samping Bapak, hari ini kita memperingati akan satu peristiwa yang penting sekali, yaitu peristiwa Jumat Agung. Di dalam peristiwa Jumat Agung ini adalah satu peristiwa yang begitu penting buat kita orang-orang Kristen. Dan hari ini, pada hari Jumat Agung kali ini, kita mengambil satu tema yaitu mengapa harus salib. Anak-anak, mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya, mengapa ya harus salib? Hari ini kita akan membahas tentang mengapa harus salib. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama lipat tangan kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon agar Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami untuk kami boleh memperingati satu peristiwa yang begitu penting di dalam iman Kristen kami, yaitu peristiwa Jumat Agung. Tuhan, tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun juga kami berada, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Berilah kepada kami kesungguhan, berilah kepada kami konsentrasi, berilah kepada kami kerelaan untuk boleh dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Bapak mau bertanya kepada kalian, ada tidak di antara kalian yang tidak tahu tentang salib? Ada tidak? Bapak yakin semua dari antara kalian yang ada, yang melihat pada kesempatan kali ini, kita semua tahu tentang salib. Anak-anak, tadi seperti yang kakak-kakak kalian tunjukkan, salib kita langsung bisa membayangkannya. Salib adalah ada dua tiang. Yang pertama tiang yang bentuknya vertikal, yang kedua tiang yang bentuknya horizontal. Iya, kita tahu tentang salib. Salib itu seperti apa sih? Salib itu adalah seperti yang kita lihat di dalam bagian yang ada di samping Bapak ini. Salib itu adalah bentuk seperti ini. Kita semua pasti tahu, bahkan beberapa di antara kalian mungkin berkata, saya tahu Pak Salib, saya tahu Pak Salib. Salib itu ada di setiap gereja-gereja. Salib itu bahkan mungkin beberapa di antara kalian mengatakan bahwa anak-anak tahu tentang salib. Karena apa? Karena tiap kali anak-anak pergi ke rumah orang Kristen, pasti ada salibnya. Dan bukan cuma itu saja. Pada hari ini kita bisa melihat banyak sekali simbol-simbol salib yang digunakan oleh banyak orang. Antara lain apa? Kita bisa melihat ada orang-orang yang memakai kalung salib. Wah, kalung salibnya bagus sekali ya. Ada kalung salib dipakai di dada seseorang. Membentuk kalung itu. Kalung itu begitu indah bentuknya salib. Kalung salib itu bukan cuma sekedar kalung kecil seperti yang ada di samping Bapak ini. Tidak, tetapi ada juga kalung yang lebih gede lagi, lebih besar lagi. Kita bisa melihat ada bentuk salib yang lebih besar lagi. Orang-orang ada yang memakai kalung-kalung salib yang besar-besar di dadanya. Dan selain kalung salib, kita juga bisa menemukan ada aksesoris-aksesoris lain yang menggunakan gambar salib. Seperti apa? Seperti topi diberi hiasan salib. Bahkan bukan cuma hiasan salib yang kecil itu saja. Topi itu juga diberi hiasan salib yang besar. Wah, ada hiasan salib besar di topinya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan saya ini orang Kristen. Orang pada hari ini menggunakan simbol-simbol salib untuk
aksesoris, untuk kebanggaan. Mereka menganggap dengan menggunakan simbol-simbol salib ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang membanggakan. Tapi anak-anak, kalian tahu tidak bagaimana sih kisah tentang salib pada mulanya? Apakah benar pada mulanya itu salib itu adalah merupakan aksesoris yang indah seperti ini? Apakah benar pada mulanya itu salib adalah sesuatu yang begitu membanggakan yang dipakai oleh banyak orang? Anak-anak, kalau kita melihat di dalam sejarah, ternyata tidak demikian. Salib pada mulanya bukan sesuatu yang membanggakan. Bukan sesuatu yang indah seperti kalung atau seperti aksesoris, seperti hiasan-hiasan yang begitu indah. Bukan seperti itu anak-anak. Pada mulanya salib itu adalah digunakan sebagai tempat hukuman. Salib itu digunakan oleh orang-orang pada zaman itu untuk menghukum orang yang dianggap sebagai penjahat. Salib itu adalah tempat yang begitu hina sekali. Salib-salib ini ada di zaman itu menunjukkan sesuatu kehinaan. Dan salah satu negara, salah satu tempat yang menggunakan salib untuk tempat penghukuman adalah negara Romawi. Di negara Romawi, salib itu digunakan untuk menghukum para kriminal. Para kriminal yang dianggap membahayakan negara. Para kriminal yang begitu berat bentuk kriminalnya itu dihukum, digantung di atas kayu salib. Hukuman salib itu begitu memalukan buat orang-orang di zaman itu. Sehingga anak-anak, orang-orang Romawi yang menggunakan hukuman salib ini, mereka sendiri, orang-orang Romawi sendiri, warga negara Romawi sendiri, mereka tidak dihukum dengan cara salib. Karena salib itu demikian hinanya. Salib ini hanya digunakan untuk menghukum orang-orang yang bukan warga negara. Jadi para pendatang, para budak, orang-orang yang bukan warga negara Romawi, mereka ketika melakukan satu kejahatan, maka mereka dihukum. Dengan cara apa? Dengan cara disalib. Ketika mereka disalib, mereka dipertontonkan di depan umum selama berjam-jam. Digantung di atas kayu salib untuk menunjukkan dia adalah orang berdosa. Dia adalah orang yang hina. Maka mereka digantung di atas kayu salib. Salib itu begitu hina di zaman itu. Dan anak-anak, selain salib itu begitu hina, salib itu juga begitu menyiksa. Salib dijadikan satu tempat hukuman yang begitu menyiksa buat orang yang disalibkan. Karena orang yang disalibkan tujuannya adalah supaya orang itu mati. Tetapi kematian dengan cara disalib adalah kematian yang lambat dan begitu menyiksa. Anak-anak sekalian, salib pada zaman dahulu, salib pada waktu mulanya digunakan sebagai tempat hukuman, jauh sekali dari gambaran kemewahan, jauh sekali dari gambaran keindahan, jauh sekali. Salib pada waktu itu adalah simbol kehinaan yang begitu luar biasa. Dan anak-anak, kita melihat, kenapa ya kalau salib itu adalah simbol kehinaan yang begitu luar biasa hebatnya, mengapa salib itu dijadikan simbol buat orang Kristen? Kita bisa menemukan kan di gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang megah, di dalam gereja-gereja yang besar seperti ini, seperti yang Bapak tampakkan ini, ada salib di sana. Bahkan di rumah-rumah orang Kristen, rumah-rumah yang begitu indah, ada juga salib di sana. Mengapa ada salib di tempat-tempat indah seperti ini? Mengapa salib
digunakan sebagai simbol dari orang-orang Kristen? Bukankah itu adalah satu simbol yang hina sekali? Anak-anak, salib digunakan sebagai simbol dari orang Kristen karena salib digunakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita mungkin berpikir, katanya tadi salib itu tempat yang begitu hina. Katanya tadi salib itu tempat penjahat. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Apakah Tuhan Yesus penjahat? Apakah Tuhan Yesus demikian hinanya sehingga dia harus mati di atas kayu salib? Anak-anak, jika kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak melakukan satu kesalahan pun. Satu kesalahan yang kecil pun tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sempurna suci. Di dalam Alkitab menunjukkan orang-orang yang ada, orang-orang yang dituliskan di dalam Alkitab, meskipun itu adalah orang-orang yang besar, Alkitab tidak pernah bohong. Alkitab selalu menunjukkan, jika orang itu salah, maka Alkitab menunjukkan kesalahan orang tersebut. Kita masih bisa mengingat ada orang-orang yang hebat yang dituliskan di dalam Alkitab. Seperti siapa? Kalian tentu kenal, ada yang namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham apakah orang yang hebat? Bapak Abraham adalah orang yang hebat. Dia disebut sebagai Bapak orang beriman. Tetapi apakah Alkitab menyebutkan kesalahan dari Bapak Abraham? Iya, Alkitab juga menyebutkan kesalahan dari Bapak Abraham. Selain itu, ada orang lain lagi tidak? Di dalam Alkitab yang hebat, yang begitu berkuasa, ada. Antara lain siapa? Antara lain adalah Raja Daud. Raja Daud, anak-anak tentu ingat. Raja Daud yang pada waktu sebelum dia menjadi raja, yang dia masih muda sekali, dia berhadapan dengan seorang yang begitu besar, yang begitu kuat. Namanya siapa? Anak-anak masih ingat? Namanya adalah Goliat. Raja Daud pada waktu itu dia belum jadi raja. Dia masih adalah anak yang begitu muda. Ketika dia menghadapi Goliat yang besar, Daud tidak ketakutan. Daud berani melawan Goliat. Kemudian Daud menjadi raja. Alkitab mencatat Daud adalah raja yang begitu hebat. Daud adalah orang yang begitu berkenan di hadapan Allah. Tetapi Alkitab juga mencatat Raja Daud yang hebat itu pun ada dosanya. Alkitab tidak pernah bohong. Alkitab memaparkan dengan terus terang sekali. Orang-orang yang berdosa, Alkitab paparkan, Alkitab tuliskan tentang dosanya. Tetapi tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, apakah Tuhan Yesus ada dosanya? Alkitab mencatat, tidak ada. Tuhan Yesus tidak ada dosanya. Tuhan Yesus sempurna suci. Bukan cuma Alkitab menyatakannya, bahkan kita bisa melihat musuh-musuh yang memusuhi Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, mencoba mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Mereka mencoba menjebak Tuhan Yesus. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Apakah mereka bisa menemukan? Tidak bisa. Bahkan anak-anak, Alkitab mencatat ada seorang yang berusaha mengadili Tuhan Yesus. Namanya adalah siapa? Namanya adalah Pilatus. Pilatus berusaha mengadili Tuhan Yesus, berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus. Apakah Pilatus menemukan kesalahan Tuhan Yesus? Tidak menemukan. Bahkan anak-anak sekalian, orang-orang yang begitu membenci Tuhan Yesus, yang pada zaman itu disebutkan adalah imam-imam kepala, orang-orang yang Saduki, orang-orang yang begitu terpandang, ahli-ahli Taurat. Mereka berusaha mencari Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus.
Apakah mereka menemukan kesalahan Tuhan Yesus? Tidak. Mereka sama sekali tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah. Tuhan Yesus sempurna suci. Anak-anak, kemudian kita berpikir, kalau Tuhan Yesus sempurna suci, kalau Tuhan Yesus itu tidak ada salahnya, kenapa ya dia kok harus naik ke atas kayu salib? Ke tempat yang demikian hinanya. Tempat para penjahat itu digantung. Kenapa ya Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib? Anak-anak, kalau kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib? Ke tempat yang hina itu. Maka kita tidak bisa tidak. Kita harus melihat kisah tentang manusia. Ya, kisah tentang manusia. Tentang siapa? Tentang anak-anak. Tentang bapak. Tentang setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Kisah tentang semua orang yang pernah hidup di bumi ini. Bagaimana kisahnya? Anak-anak sekalian, orang-orang yang ada di bumi ini, semua orang-orang yang ada di bumi ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita mungkin bertanya, loh kok bisa Bapak berkata bahwa semua orang yang ada di bumi ini adalah orang berdosa? Anak-anak, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab menyebutkan pada waktu pertama kali manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Pada waktu pertama kali Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, pada waktu itu manusia belum berdosa. Dan Tuhan menempatkan si Adam ini dan Hawa di mana? Di Taman Eden. Satu taman yang begitu indah sekali. Anak-anak bisa melihat ya di dalam gambaran yang ada di belakang Bapak ini. Taman Eden adalah taman yang begitu indah sekali. Adam dan Hawa ada di sana. Ada pohon-pohonan yang begitu indah. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam Taman Eden itu, ada juga binatang-binatang. Kita bisa melihat ada apa di sini? Ada apa di sini? Kita bisa melihat ada jerapah, ada juga gajah, bahkan ada juga singa. Singa pada zaman ini begitu menakutkan buat kita. Tetapi pada zaman itu ketika di Taman Eden itu kita bisa menemukan bahwa Adam dan Hawa bisa menikmati segala keindahan yang ada di Taman Eden itu. Bisa bersama-sama dengan binatang-binatang yang ada. Dan mereka tidak takut akan binatang-binatang itu. Karena apa? Karena pada waktu itu mereka belum jatuh di dalam dosa. Taman Eden itu adalah taman yang begitu indah. Alkitab mencatat, taman itu begitu indah. Ada sungai-sungai yang mengalir di sana. Dan Alkitab juga mencatat bahwa pohon-pohon dalam taman itu menghasilkan buah. Dan Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa buah-buahan dalam taman itu yang dihasilkan oleh pohon itu boleh Adam dan Hawa makan dengan bebas. Kecuali satu pohon. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh dimakan. Tuhan sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, kalau kamu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu pasti akan mati. Adam dan Hawa pada waktu itu mendengarkan Tuhan dan mereka mengangguk-anggukan kepala. Seakan-akan mereka mengerti akan apa yang Tuhan katakan tersebut. Tetapi anak-anak, di dalam kisah berikutnya, Alkitab mencatat, ternyata Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Mereka melanggar akan firman Tuhan tersebut. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat tersebut. Maka ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, pada saat itu pula mereka mati.
mereka ada di dalam maut. Anak-anak, mungkin kita bertanya, loh Pak, katanya mereka mati, tapi kenyataannya mereka masih hidup. Benar, mereka masih hidup secara fisik, mereka masih hidup. Tetapi pada hakikatnya mereka sudah mati. Karena apa? Karena mereka sudah tidak memiliki hubungan yang indah, tidak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di dalam Alkitab diceritakan, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan itu, pada saat itu Tuhan berjalan di Taman Eden itu. Ketika Tuhan berjalan di Taman Eden, apa yang Adam dan Hawa lakukan? Mereka ketakutan, mereka bersembunyi, mereka berusaha menjauh dari Tuhan. Mereka begitu ketakutan ketika Tuhan datang kepada mereka. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka sudah tidak memiliki persekutuan lagi dengan Tuhan. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Anak-anak, ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa semua apa yang manusia lakukan itu membuahkan kejahatan semata-mata. Anak-anak masih ingat siapa anak dari Adam dan Hawa? Anak dari Adam dan Hawa namanya adalah Kain dan Habil. Kalau anak-anak melihat gambar Bapak ini, anak-anak bisa menebak mana yang Kain, mana yang Habil. Yang ini siapa ya? Yang pegang tanaman ini siapa? Yang pegang tanaman ini adalah Kain. Sedangkan yang pegang domba ini adalah siapa ya? Yang pegang domba ini adalah Habil. Iya, Kain dan Habil. Mereka adalah anak-anak Adam dan Hawa. Apa yang mereka lakukan? Mereka saudara kandung. Kain adalah kakak dari Habil. Apa yang Kain lakukan terhadap Habil? Kain melakukan apa yang begitu buruk buat Habil. Kain ini membunuh Habil. Iya, kok bisa saudara kandung tetapi mereka membunuh? Tetapi kok bisa saudara kandung kakak membunuh adiknya? Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena manusia sudah berdosa. Alkitab mencatat bahwa bukan cuma Kain dan Habil saja yang berdosa. Bahkan seluruh manusia sudah berdosa. Alkitab mencatat di dalam peristiwa Nuh, orang-orang yang ada pada zaman Nuh itu, mereka semua sudah berdosa. Tetapi Tuhan memilih untuk menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Tetapi orang-orang yang lain, apakah diselamatkan? Tidak. Anak-anak sekalian, kita bisa melihat bahwa pelanggaran apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, itu sudah berdampak untuk kita sekalian. Termasuk untuk siapa? Termasuk untuk Bapak, termasuk untuk kalian. Mungkin kalian bertanya, Pak, saya ini kan anak masih kecil. Anak yang masih kecil itu kan tidak berdosa. Enggak, tidak demikian. Anak-anak dari sejak kecil pun mereka sudah berdosa. Apa buktinya? Anak-anak, berapa di antara kalian yang pernah melawan orang tua? Berbohong kepada orang tua. Tidak taat kepada perintah orang tua kalian. Apakah ada yang mengajari untuk berbuat seperti itu? Tidak ada. Tetapi mengapa anak yang masih kecil seperti ini bisa berbuat dosa seperti itu? Mengapa anak yang masih kecil seperti ini yang tidak pernah diajar untuk melawan orang tuanya, mengapa dia bisa melawan orang tuanya? Karena anak-anak meskipun masih kecil sudah berdosa. Bukti lainnya adalah apa? Bukti lainnya adalah kita bisa menemukan ada anak-anak yang suka memukul temannya, yang suka berantem dengan temannya, yang membenci kepada temannya. Ini bukti bahwa anak-anak meskipun masih kecil, mereka adalah orang-orang yang berdosa.
Dan seperti yang Tuhan katakan, hukuman dosa itu apa? Hukuman dosa itu adalah jelas. Hukuman dosa itu adalah maut. Meskipun tubuh kita masih seakan-akan hidup, meskipun kita masih bernafas, tetapi sebenarnya maut itu sudah datang kepada kita. Maut itu sudah datang kepada kita karena kita tidak memiliki satu persekutuan dengan Allah. Orang yang sudah jatuh di dalam dosa itu tidak memiliki persekutuan dengan Allah yang hidup. Mereka terpisah di dalam jurang yang begitu lebar. Dan Tuhan mengatakan hukuman dosa itu jelas. Hukuman dosa itu adalah maut. Anak-anak, sampai di sini kita bisa melihat manusia pada mulanya diciptakan begitu indah. Tetapi manusia itu melanggar firman Tuhan. Manusia itu melawan Allah itu sendiri. Sehingga manusia mendapatkan hukuman. Hukuman manusia adalah apa? Adalah maut, keterpisahan dengan Allah. Hukuman maut itu adalah hukuman yang kekal. Manusia harus dihukum. Dihukum dengan hukuman yang kekal. Kematian yang kekal. Keterpisahan dengan Allah yang kekal. Apakah manusia bisa menyelamatkan diri manusia? Jawabannya tidak. Tidak bisa. Jurang itu begitu lebarnya. Manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri manusia sendiri. Karena apa? Karena semua manusia harus mati. Karena apa? Karena dosa manusia. Manusia mati karena dosa-dosa dari manusia itu sendiri. Maka mungkin tidak manusia menyelamatkan diri manusia sendiri. Tidak mungkin. Manusia sama sekali tidak mungkin bisa menyelamatkan diri manusia sendiri. Lalu bagaimana dong? Manusia tidak bisa menyelamatkan diri manusia sendiri. Berarti manusia tanpa pengharapan. Manusia semuanya menuju kepada kematian. Benar anak-anak. Manusia semuanya menuju kepada kematian. Tetapi kita melihat Alkitab mencatat bahwa Tuhan memandang kepada manusia dan Tuhan memberikan belas kasihan kepada manusia. Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena setiap manusia mati itu karena hukuman yang harus manusia tanggung. Maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Satu-satunya cara untuk manusia bisa menyelamatkan dirinya adalah apa? Adalah dengan adanya intervensi. Dari siapa? Dari yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Sehingga semua manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya kemungkinan untuk manusia bisa diselamatkan adalah adanya intervensi dari yang tidak berdosa. Mungkin beberapa di antara kita bingung. Lalu bagaimana ya? Kan kita semua tadi dikatakan sudah berdosa. Kalau kita sudah berdosa, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyelamatkan diri. Betul anak-anak. Tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menyelamatkan diri manusia. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Maka satu-satunya kemungkinan adalah yang tidak berdosa itu menyelamatkan yang berdosa. Maka Allah memberikan anugerahnya dengan Allah sendiri datang menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Anak-anak sekalian, kalau kita mengingat di dalam berita Natal, maka kita mengingat bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang sempurna menjadi manusia. Dan itu terjadi kepada diri siapa? Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tadi di bagian awal Bapak katakan, orang-orang di zaman Tuhan Yesus mencoba mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, mencoba mengorek-ngorek, mencoba mencari jalan supaya Tuhan Yesus ditemukan bersalah. Mereka temukan Tuhan Yesus bersalah? Tidak.
mereka tidak temukan Tuhan Yesus bersalah. Mereka sama sekali tidak menemukan hal itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memang sempurna suci. Dia adalah Allah. Dia adalah juga manusia. Dia adalah Allah yang mau berinkarnasi menjadi manusia. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna suci. Dia juga adalah manusia yang sempurna suci. Maka dialah satu-satunya cara, satu-satunya kemungkinan untuk manusia bisa diselamatkan. Bagaimana caranya supaya manusia bisa diselamatkan? Maka Tuhan Yesus yang sempurna suci itu ditentukan oleh Allah sendiri untuk mati. Mati di mana? Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita yang seharusnya dihukum. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Siapa sih yang seharusnya tergantung di atas kayu salib ini? Siapa sih yang seharusnya dihukum untuk dosa-dosanya? Siapa sih yang seharusnya menjalani hukuman ini? Anak-anak sekalian, yang seharusnya menjalani hukuman ini adalah kita. Kita yang adalah orang-orang berdosa ini. Kita semua inilah yang seharusnya menjalani hukuman ini. Kita yang seharusnya mendapatkan hukuman, kita yang seharusnya mendapatkan segala macam siksaan itu. Tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Anak-anak, sampai di sini kita tahu, sampai di sini kita jelas mengapa ya salib yang begitu hina, salib yang begitu memalukan, salib yang begitu tidak dipandang pada saat itu, salib yang begitu menyiksa saat itu, harus dialami oleh Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Mengapa bisa demikian? Jawabannya bukan karena Tuhan Yesus yang bersalah. Tidak. Tetapi karena kita yang bersalah. Anak-anak sekalian, kalau anak-anak melihat kepada diri kita masing-masing, kita semua anak-anak dari sejak kecil, kita semua sudah pernah berdosa. Tadi seperti Bapak katakan, kita bisa melakukan hal-hal yang begitu memalukan Tuhan. Kita dari sejak kecil kita bisa berbohong. Kita dari sejak kecil kita bisa melawan orang tua kita. Kita dari sejak kecil bisa melakukan hal-hal misalkan mencuri. Kita dari sejak kecil bisa iri hati. Kita masih kecil kita bisa membenci teman kita. Kita dari sejak kecil bisa melakukan berbagai macam kesalahan tersebut. Anak-anak, kita seharusnya sadar semua kesalahan itu ada hukumannya. Semua kesalahan itu harusnya dihukum. Hukuman dari dosa itu apa sih? Hukuman dari dosa itu adalah maut, terpisah dari Allah, terpisah dari persekutuan dengan Allah, kematian kekal. Itulah yang seharusnya menjadi hukuman kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menyelamatkan diri dari hal itu. Tidak ada seorang pun, termasuk anak-anak yang masih kecil. Dan hari ini, di hari Jumat Agung, hari yang begitu penting ini, kita mendapatkan jawaban. Mengapa harus salib? Mengapa Tuhan Yesus itu harus naik di atas kayu salib yang hina itu? Mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia, Tuhan Yesus itu menggantikan Bapa, menggantikan anak-anak kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mengalami segala macam siksaan itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, Bapak ingin mengajak kita sekalian melihat satu ayat Alkitab yang ada di dalam 1 Petrus 2
ayat yang ke-24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Anak-anak sekalian, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bilur-bilurnya itu menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup untuk kebenaran. Anak-anak, hari ini kita belajar mengapa harus salib. Salib harus ada. Untuk apa? Untuk menebus kita orang berdosa. Salib yang hina itu ada untuk apa? Untuk kita yang hina ini, yang harusnya mati ini, digantikan oleh Tuhan Yesus yang naik di atas kayu salib. Apakah sekedar untuk kita bisa diselamatkan? Tidak. Alkitab mencatat supaya kita apa? Supaya kita bisa hidup untuk kebenaran. Anak-anak, sekarang kita mengerti. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa hidup untuk kebenaran. Anak-anak, pada siang hari ini ketika kita mendengarkan akan berita firman Tuhan ini, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak, kita harus sadar akan betapa besarnya dosa kita. Dan betapa besarnya, betapa agungnya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekaligus kita juga harus sadar bahwa kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus hidup benar di dalam anugerah-Nya. Maukah anak-anak? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu, kami datang ke hadirat-Mu, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Di siang hari ini, Tuhan memberikan kepada kami satu firman Tuhan, satu kejelasan, bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu bukan karena dosa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi karena dosa kami. Tuhan Yesus telah menggantikan kami. Pimpinlah Bapa untuk kami, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kami tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa kami. Pimpinlah untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran. Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah anugerah-Mu yang Engkau tetapkan melalui Tuhan Yesus boleh sampai kepada setiap kami masing-masing. Biarlah kami boleh percaya, kami boleh beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Pimpinlah setiap kami dari sejak masa kecil kami untuk kami boleh beriman secara sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, dan setelah ini anak-anak kalian akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan aktivitas, yaitu menuliskan komitmen kalian. Setelah mendengar firman Tuhan, apa komitmen kalian? Kalian akan tuliskan di lembaran yang kalian siapkan. Komitmen itu akan dipandu oleh kakak-kakak yang ada, yang akan memimpin kalian setelah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan adik-adik untuk kebenaran cerita firman Tuhan yang telah boleh kita dengar. Jadi adik-adik sudah tahu jawabannya? Mengapa harus salib? Karena adik-adik, ternyata dosa terkecil pun tidak layak di hadapan Tuhan yang sempurna, suci. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang sempurna dan suci mati di kayu salib untuk menebus dosa kita
setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, biarlah firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan boleh semakin menguatkan kita dan menyadarkan kita betapa pentingnya kematian Yesus. Dan sekarang, mari kita bersama-sama melakukan suatu kegiatan aktivitas. Adik-adik dimohon untuk menyiapkan buku, pulpen, atau pensil ya. Iya, boleh juga kertas putih seperti Kak Iling dan Kak Kevin. Sudah siap? Kak Iling sama Kak Kevin pakai spidol. Atau belum siap ya? Nggak apa-apa, kita tungguin Kak Kevin, kita kasih waktu yuk. Kita hitung 1 sampai 5. Adik-adik sekarang boleh bergegas untuk cari buku atau pensil atau kertasnya. Atau nih, tadi kan adik-adik sudah catat khotbah ya? Harusnya udah ada bukunya. Tulis di akhir khotbah itu juga nggak apa-apa. Oke? Kita hitung ya. Dari berapa nih? 1 sampai 5 Kak Kevin. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah siap? Sudah ya? Oke. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar ya tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib yang menebus kita manusia berdosa yang mau percaya kepadanya. Tuhan mau menjadi sama seperti manusia, merendahkan diri, mati di kayu salib. Supaya kita yang telah ditebus olehnya dapat mengerjakan pekerjaan baik yang Allah mau kita kerjakan. Dan sekarang di hari Jumat ini, kalian tuliskan satu janji yang kalian mau sungguh-sungguh kerjakan. Meskipun itu sulit, tapi kalian mau sungguh-sungguh kerjakan. Dan kalian juga berdoa, memohon agar Tuhan menolong kalian untuk mengerjakannya. Ayo, adik-adik sudah siapin pensil, pulpen atau spidol atau kertas? Kita tulis janji kita di hari Jumat Agung ini. Yaitu, kita bisa mulai dengan kata-kata, aku janji. Tulis yuk. Ayo kita menulis. Seperti ini. Aku janji. Sekarang Kak Iling dan Kak Kevin gak tahu janji kalian apa ya. Kita sekarang tulis sama-sama. Oke. Sudah selesai belum Kak Kevin? Belum. Kalau Kak Iling gimana? Belum juga. Adik-adik di rumah sudah selesai tulisnya? Belum ya, nggak apa-apa. Kita tulis sama-sama. Oke, Kak Iling sudah selesai nih. Kak Kevin sudah? Sudah ya? Tinggal sedikit lagi sih. Oh oke, nggak apa-apa. Kalau masih ada adik-adik yang seperti Kak Kevin belum selesai, karena janjinya banyak dan bagus sekali. Tulis aja nggak apa-apa. Tapi sebelum itu Kak Iling mau kasih kalian contoh dulu deh. Kak Iling kasih tahu janjinya Kak Iling. Mungkin kalau kalian masih ada yang bingung, tulisnya tuh seperti apa sih Kak? Aku bingung deh harus tulis apa. Nih Kak Iling kasih contoh punya Kak Iling ya. Sambil tungguin Kak Kevin tulis. Aku janji, aku mau semakin rajin baca Alkitab. Supaya semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan serahkan hidupku semua untuk Tuhan. Adik-adik, sudah tulis janjinya? Coba kita dengar yang punya Kak Kevin juga yuk. Kalau Kak Kevin janji mau belajar bahasa asing dengan giat setiap hari. Seperti bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Supaya boleh dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Wah, bagus sekali ya. Kita semua boleh tulis janji kita pada hari ini, tapi jangan ditulis lalu kertasnya dibuang atau dirobek atau bahkan dilupakan. Nggak boleh. Ya kan Kak Kevin? Tapi Iya. apa yang harus kita lakukan? Kita harus doakan setiap janji yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang tolong kita dapat kerjakan. Oke? Adik-adik di rumah, kita mengucap syukur atas ibadah Jumat Agung ini.
Mari kita bersama-sama memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan mau terima dengan senang hati. Mari kita pujikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan, 3 baitnya ya. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang ditampilkan di layar adik-adik, baik di layar laptop atau di layar HP. Nah adik-adik, kalian bisa minta tolong papa mama kalian untuk membantu mentransfer persembahan ini. Kita pujikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat karena kita hanya ikut Tuhan. Bersyukur untuk persembahan yang telah boleh kita berikan. Sekali lagi kiranya Tuhan berkenan menerima dengan senang hati. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita ini dan kita juga akan memanjatkan beberapa pokok doa syafaat. Kita mau minta dengan hormat Bapak Roni Simatupang untuk maju ke depan memimpin kita di dalam doa ini. Mari anak-anakku, adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami semua bersyukur, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami disadarkan, kami adalah orang-orang berdosa. Kami seharusnya dihukum oleh Allah. Tapi kami bersyukur karena Bapa yang baik sudah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk hidup suci, untuk menderita, dan untuk mati menebus kami semua. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu ini. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, biarlah kami boleh mengikut Yesus, biarlah kami boleh membenci dosa, biarlah firman-Mu Tuhan selalu rindu untuk kami baca, kami pelajari, biarlah kami boleh rajin berdoa dan terus untuk mencintai Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami juga memohon kiranya Bapa terus memimpin kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi papa mama kami, agar Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus berikan bijaksana kesehatan untuk mengajari kami, untuk mendidik kami di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk
teman-teman kami atau diri kami yang menghadapi ulangan di sekolah di bulan depan, Tuhan yang memimpin kami, agar kami boleh mengerjakan segala soal-soal dengan jujur, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Kami juga boleh menunjukkan cinta kasih kami dengan persembahan yang sedikit ini. Tetapi kami berikan, kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih Bapak sekali lagi. Kami bersyukur atas ibadah Jumat Agung ini. Kami bersyukur atas gereja Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ada beberapa pengumuman yang dapat adik-adik simak, dengarkan, catat, dan kiranya adik-adik mengajak teman-teman, papa, mama, kakak untuk mengikuti rangkaian ibadah Paskah yang akan ditayangkan di dalam video sebagai berikut. Jesus meets us, risen from the tomb. Lovingly he greets us, scatters fear and gloom. Let the church with gladness hymns of triumph sing. For her Lord now liveth, death has lost its sting. Thine be the glory, risen conquering Son. Endless is the victory, thou o'er death hast won. No glory doubts thee, glorious Prince of life. Life is not without thee, in us in our strife. Make us more than conquerors, through thy deathless love. Bring us safe through Jordan, with thy power and love. Thine be the glory, risen conquering Son. Endless is the victory, thou o'er death hast won. Nah adik-adik, setelah pengumuman Paskah yang tadi sudah kalian catat, sekarang kita guru-guru sekolah minggu GRII Buaran mau mengundang adik-adik yang belum punya tempat sekolah minggu bisa bersekolah minggu secara online di GRII Buaran. Ada beberapa kelas yang dapat adik-adik catat. Kelas yang pertama dan kedua, jadi ada dua kelas nih, kelas 1, 2 itu digabung satu kelas 3, 4 digabung satu kelas. Kedua kelas ini berjalan bersamaan. Pada jam berapa? Pada jam 2.30 sampai 3.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Kelas balita pada pukul 3.45 hingga 4.45 sore waktu Indonesia Barat.
Kemudian untuk adik-adik yang sudah agak gede, kelas 5-6 bisa ikut sekolah minggu kita di jam 5 sore sampai 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan jikalau masih ada adik-adik ataupun orang tua yang mau tahu lebih lanjut, boleh menghubungi nomor yang ada di kanan bawah atas nama Bapak Roni Simatupang. Benar, sekolah minggu ini ditayangkan secara online di YouTube. Tapi ada kelas yang tidak ditayangkan di YouTube, hanya melalui Zoom. Yaitu kelas 3, 4, dan kelas 5, 6 itu hanya Zoom. Sedangkan kelas 1, 2, dan kelas balita itu Zoom dan YouTube. Bisa ditemukan di YouTube GRII Buaran. Sekian pengumuman kita. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati ibadah kita dan kiranya Tuhan mau memberkati kita. Sekarang Kak Kevin mengundang adik-adik sekalian untuk bisa bangkit berdiri karena kita saat ini akan menerima doa berkat. Diminta dengan hormat Bapak Pendeta Tommy Matakupan dapat memimpin kita dalam doa berkat. Dan nanti akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik sekalian, kita baru saja mengikuti kebaktian Jumat Agung. Kebaktian ini sangat penting sekali. Oleh karena semenjak adik-adik masih kecil, sudah mendengar berita tentang Yesus Kristus, sudah mati di kayu salib untuk orang yang berdosa. Dan kematiannya adalah kematian yang membawa orang berdosa bisa diterima kembali oleh Allah Bapa di sorga. Karena tidak ada cara lain, tidak ada bentuk yang lain yang manusia bisa dapat untuk bisa kembali ke sorga jikalau tidak melalui Yesus Kristus. 3 hari lagi kita akan mengikuti kebaktian Paskah. Tapi hari ini kita bersyukur terlebih dahulu karena boleh mengikuti kebaktian Jumat Agung. Mari kita berdoa untuk menutup kebaktian ini dan kita akan menerima doa berkat. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri karena kita mau berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Kita tunduk kepala. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih boleh mendengar cerita Alkitab. Cerita tentang cinta Tuhan yang besar, yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan berkati kami semua ya, baik anak-anak maupun orang tua yang juga mengikuti kebaktian ini. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan terus-menerus untuk menyatakan kemuliaan, kebesaran, keagungan daripada namanya dalam hidupmu, secara khusus dalam hidup anak-anak sekalian. Sehingga semenjak dari kecil sampai dewasa tetap ikut Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap melayani Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal terus menyatakan kebaikannya dalam hidup anak-anak dan semua orang tua yang ada. Sepanjang umur sekalian. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih.
Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu